pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari surat Rasul Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, tadi saya terjebak macet. Dari rumah 3:30. Lalu saya melihat betapa luar biasa kemacetan itu dan pengalihan jalan. Semua orang mengarah kemana saja kita ikuti. Dan bagi saya barulah berlaku emena masa digagat ursa ahana masa ba ima naniula. Semua orang ke sana, kita ikut ke sana. Saya naik sepeda motor. Ketemu jalan Bangka. Wah, ini jalan mana? Maklumlah orang baru kan. Belum tahu lika-liku Bogor. Saya buka Google Map. Waduh. Sebenarnya sudah dekat 1 kilometer kalau ditempuh dengan sepeda motor. Wah, ini enggak benar. Sudah jam 5 kurang 20. Lalu saya jalan kaki lebih 1 kilometer dengan menyisihkan permisi, maaf begitu ya. Tiba di depan pasar Bogor, pas depan pintu Kebun Raya ya. Baru agak lega, barongsai sudah selesai di sebelah sana. Saya stop Grab, wah gak ada yang mau. Waduh, ini bagaimana, ini masih jauh. Di depan saya baru BTM, waduh ini bagaimana ini. Gak mungkin saya mengejar ini gitu. Tuhan lempangkan jalan saya. Baru ada Grab. Dia mau, saya lihat sudah jam 5:05. Karena saya telepon Amang Uluan, tolong ditelepon Inang Paragenda, siapapun di situ, dimulai saja saya akan datang. Puji Tuhan, walau sedikit tersengal-sengal napas dan kaki masih gemetaran, tapi saya bisa tiba juga di sini walau terlambat. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya jadi teringat dengan kemacetan. Ada pernah mobil, lalu dia nyalip mobil yang lain. Karena terburu-buru sebenarnya juga sedikit macet. Akhirnya mobil yang dia salip kesenggol dan penyoklah mobil yang dia senggol itu. Lalu orang yang punya mobil turun dan marah-marah, memaki-maki. Kemudian rupanya sama-sama orang Batak ya. Maaf, saya tidak sedang menghakimi, kita orang Batak. Yang menyenggol ini juga jadi marah juga ya.
Yang seharusnya dia minta maaf, tapi akhirnya juga ikut maki-makian. Ternyata tujuan mereka sama, mau ke pesta. Ketemulah satu orang itu Parhalado, ya, yang satunya itu Raja Hatta, Parsinabul. Ketemu ya. Mereka cerita dan akhirnya kita tahu semua, ya berdamai di situ. Ya. Aneh gitu. Artinya adalah tindakan kita adalah kesaksian hidup kita ya. Setuju ya? Bagaimana kita sebenarnya untuk menjadi pelaku firman? Saya yakin ketika kita masih kecil, siapa guru terbaik kita di rumah? Pasti mama kita ya. Setuju tidak kita anak-anak? Setuju ya? Enggak ada yang mengatakan setuju. Setuju? Setuju. Pasti mama kita, bagaimana kita diajarin untuk belajar bicara, mamimu memo, ya. Belajar untuk berjalan tata-tata, belajar berlari dan melakukan banyak hal. Dan kita belajar meletter, ya. A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi ibu kita itu sabar banget ya. Sampai kita bisa mengeluarkan satu kata pertama. Saya nggak tahu kita sebagai ibu-ibu apa kata pertama yang dikeluarkan oleh anak kita. Pasti mama, papa itu ya. Itu kata yang sangat sederhana karena sering berhadapan dengan anak kita untuk menyebut kita siapa. Itulah yang disebut dengan learning by doing. Jadi kita diajari tidak hanya teori tapi juga praktiknya. Gak melulu teori, di sekolah juga begitu, pasti praktik itu penting. Kalau kita mau mahir bermain keyboard atau organ, pasti kita belajar teorinya dulu ya. Belajar notnya dulu, solmisasinya dulu. Baru langsung praktik. Bagaimana suara sol, bagaimana suara do, tinggi rendah, tuts yang mana yang harus ditekan. Pasti kita akan diajari. Dan tidak hanya teori tapi juga prakteknya. Itu sebabnya Rasul Paulus, Rasul Yakobus katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita pertama sekali adalah untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Yesus mengibaratkan seorang yang mendengarkan dan melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan bagaikan benih yang ditabur di tanah yang subur. Lalu berakar, bertumbuh dan berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Sedangkan seorang yang tidak melakukan firman diibaratkan benih yang jatuh di mana? Di pinggir jalan. Jatuh di tanah berbatu. Jatuh di semak berduri. Di tanah-tanah seperti itulah diibaratkan orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Atau seperti yang dikatakan oleh Yesus juga, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ya sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Tapi orang yang mendengar firman-Ku, perkataanku, tapi tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Maka datanglah hujan badai, banjir melanda. Bagaimana? Hancurlah, robohlah rumah itu. Karena apa? Karena tak kuat bangunannya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada seorang pengusaha hendak berpergian ke luar negeri. Ketika itu zaman belum secanggih teknologi sekarang. Maka dia memasrahkan perusahaannya kepada pegawainya yang dipercayai. Walau pertama kali tugas-tugas itu didelegasikan kepada karyawannya, maka dia harus membimbing mereka melalui surat, ya, dan mengirimkannya kepada mereka untuk dibaca, untuk dilakukan. Maka dilakukanlah instruksi-instruksi apa yang harus dilakukan. Setelah sekian lama, lalu dia pulang. Dia melihat kantornya itu sudah tak karu-karuan. Ada debu di mana-mana. Karyawan yang satu sedang angkat-angkat kaki mengobrol dengan temannya yang lain. Di sudut sana ada yang merokok-rokok. Belum lagi di belakang kantornya bermain kartu, joker, dan masih ada saja yang sedang santai-santai goyang-goyang kaki. Wah, benar-benar kacau. Lalu dia memanggil semua karyawannya. Apa ini? Mengapa begini? Lalu dia mengatakan, apakah kalian tidak membaca surat saya? Petunjuk-petunjuk yang saya sampaikan. Lalu mereka mengatakan, siapa? Kami sudah membacanya. Bahkan ada yang menghafalnya. Lalu mengapa begini? Itulah gambaran bahwa ada banyak orang-orang melakukan. Ketika tuannya tidak di situ, dia tidak melakukan pekerjaan. Orang seringkali melakukan pekerjaannya karena takut. Takut karena bosnya, takut karena ditegur pimpinannya. Bukan karena kesadaran dia takut akan Tuhan yang sudah memberikan peluang pekerjaan baginya. Makanya kan ada banyak orangnya berhasil karena dia tamat dari sekolah yang bermutu, yang berkualitas, yang hebat, yang ternama. Pekerjaan yang mencari dia, bukan dia yang mencari pekerjaan. Banyak orang, sudahlah saya pindah lagi, cari lagi sana, cari lagi. Akhirnya pekerja tidak karu-karuan, tidak penuh dengan tanggung jawab. Dia tidak melakukan apa yang semestinya. Akhirnya orang banyak tak menghargai. Dia sudah menerima ilmu, dia sudah memiliki, ada banyak titel kesarjanaan, tapi dia tidak mengaktualisasikannya dengan baik. Apa yang terjadi? Pengangguran. Orang bisa saja jadi jatuh miskin. Ada keluarga, anak pejabat, tahun 90-an. Kalau datang ke rumahnya, uangnya itu 1 lemari. Tinggal bagi aja sama orang. Tapi kenapa anak-anak tidak dididik? Ketika orang tua tidak ada, habis hartanya, habis semuanya. Anak gak punya pekerjaan. Umur 50 tahun tak menikah. Kenapa?
Gak ada yang didapatkan pendidikan dari orang tua. Banyak orang mendengar, menerima, tapi tidak mengaktualisasikannya, tidak melakukannya. Anak-anak kita, Bapak Ibu, adalah modeling yang unggul. Yang kecil-kecil ya. Dia itu peniru yang unggul, yang luar biasa. Tahun 2005 saya studi lagi dan tinggal di rumah mertua. Anak saya masih SD ya. Masih kecil-kecil. Lalu ada tetangga beberapa dari rumah mertua. Ketika anaknya melihat temannya yang lain membeli kembang gula-gula ya, yang warna pink itu ya. Kembang gula ya. Mak, jajan dong. Lalu mamanya bilang, maaf ya bahasa Batak, si mak babami. Gak dikasih, cuma hanya itu saja jawabannya. Besoknya ada lewat lagi roti, hamburger yang jual, ya. Mak, beli jajanin dong. Asik mah baba midang di botoho dan harus kepeng niba katanya. Lalu besoknya maknya nyuruh, dek ambil dulu dompet mama di atas meja karena mamanya di depan pagar ngobrol sama temannya. Lalu dia teriak anaknya, "Sikma babami," katanya. Itu ya. Jadi anak-anak itu peniru yang unggul. Padahal dia nggak tahu itu apa artinya, tapi dia menirukan apa yang diberikan oleh orang tuanya. Waktu saya pendeta di Toba, itu ada penjual jagal ya. Dia selalu mengatakan kepada anaknya, kalau anaknya minta sesuatu, "Huset anak kok," katanya gitu. Dia menjal-jal daging, anaknya minta, "Huset anak kok," katanya. Ya, disehat ya, seperti itu. Jadi ya anaknya pasti karena sering mendengar itu, menempel di memorinya, kata-kata itu juga terucap ya sama temannya. Jadi kalau temannya nanti melawan, mau berantem, "Husiat anak kosongan bapakku maneto," katanya gitu. Jadi luar biasa hal-hal seperti itu. Jadi learning by doing. Apa yang kita berikan pelajaran kepada anak kita melalui kata-kata, kita leterin mereka, kita abjati, ya, mereka akan meniru itu dengan baik. Ketika kita melontarkan kata-kata negatif, itu juga yang mereka keluarkan, sekalipun mereka tidak mengerti apa itu artinya. Maka bagaimana kita mau menjadi pelaku-pelaku? Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana kita dapat belajar juga disiplin. Saya heran ya, sudah berapa resort yang sudah saya layani. Kok kenapa ketika kita mengantar anak-anak kita ke sekolah harus tank ya? Jangan terlambat tutup pagar. Atau anaknya disetrap, gak boleh masuk. Semua orang belajar disiplin. Tapi ketika mau masuk gereja kok gak bisa disiplin. Ada pertemuan-pertemuan gak bisa on time ya. Sampai lewat berapa setengah jam, kita bisalah toleransi, ya udahlah setengah jam. Sampai lewat 1 jam gak ada juga yang datang. Semua terlambat, ada apa gitu. Heran, kenapa di tempat lain kita bisa disiplin, ya kita bisa melakukannya, kok di gereja kita berurusan dengan gereja gak bisa. Tadi pagi saya 7:30 sudah di gereja menunggu jemputan ya dari sektor Hermon. Saya masih melihat, maaflah, anak-anak sekolah minggu sampai jam 8:05 masih juga terlambat. Apa ini gitu? Kok bisa gitu?
Waktu sekolah bisa bangun jam 5, ketika mau sekolah minggu, mau beribadah, masuk jam 7, berangkat dari rumah setengah 8. Gitu. Jadi ini apa ini kita ini gitu. Gak bisa. Sama itu dengan kenapa di rumah kita bisa bersih ya. Kok ketika kita tiba di gereja, maaf di toilet semua bertaburan tisu-tisu. Mungkin di kamar mandi kita tiap hari kita sikat ya. Tapi kok kenapa di kamar mandi gereja semua di situ sampah ada. Padahal ada tempat sampahnya, kok nggak bisa dimasukkan dengan baik gitu. Lalu saya berpikir, apa saya jadi OB nih ya, memungut tisu di situ saya masukkan begitu. Itu pelajaran ya. Padahal ada kata pepatah orang Batak, sia jabu doa satu alaman katanya ya. Dari rumah dulu baru ke keluar. Tapi kita di rumah kita saja bersih, di luar kok kenapa nggak bersih gitu. Jadi susah kita koneknya di mana, nggak bisa sesuai apa yang mau kita lakukan. Prakteknya itu sesuaikah? Apakah itu jadi budaya? Apakah saya katakan tindakan kita adalah kesaksian kita? Maka ini menjadi contoh-contoh. Saya juga berhak untuk mengungkapkannya, untuk memperbaiki kita. Jadi memang sama itu, sama seperti pancur ya. Kalau kita pergi ke kampung itu belum ada tali air, pipa air belum ada, yang ada bambu ya. Bambu, tempat mengaliri air. Ya, itu namanya pancur, pacur. Nah, itu bahasa Bataknya. Lalu air itu keluar begitu. Luar biasa, keluar terus dia mengalirkan air, kita tampung. Tapi apakah bambu itu tahu bahwa di dalam bambu itu sudah banyak lumut-lumutnya? Bahkan mungkin sudah ada bakteri atau mungkin ada cacing-cacing di situ yang nempel. Apakah kita seperti itu? Kita hanya tahu mengatakan, samalah seperti kami Parjamita pendeta kan atau Pralado. Hanya tahu mengkhotbahkan, tapi dalam kehidupannya tak dihidupi firman Tuhan itu. Jadi ada tokoh namanya Chuck Colson. Dia seorang penulis buku dan pengkhotbah besar. Lalu ketika di keramaian begitu luar biasa ya. Panas, berdesak-desakan, tapi dia tetap mencerminkan dirinya sebagai apa dia di depan umum, sekalipun umum itu tidak mengenal dia lagi. Tapi ada seorang pengusaha, dia membaca bukunya dan melihat orangnya sama di cover buku itu. Lalu dia pergi ke Singapura dan kemudian satu waktu ketemu dengan Chuck Colson. Dia mengajak anaknya untuk masuk ke gereja itu karena melihat profil Chuck Colson itu yang sesuai dengan apa yang dia ungkapkan, dengan apa yang dia lakoni. Terkadang kita tidak sadar bahwa diri kita ini, sikap kita ini semua orang bisa baca ya. Ya. Sikap hidup kita bisa dibaca orang, dilihat orang. Sesuaikah atau tidak? Maka yang kedua kata Paulus bahwa kita ini harus seperti cermin itu. Dalam ayat yang ke-23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ada ibu dan anak, anaknya sedang makan es krim.
Lalu es krim itu belepotan di sekitar mulutnya ya. Lalu ibunya katakan, anakku, coba kamu pergi ke toilet. Di situ ada cermin, kamu lihat wajah kamu. Itu ada banyak belepotan es krim. Lalu anaknya bergegas pergi melihat. Oh iya. Lalu dia balik lagi ke ibunya. Aku sudah pergi ke cermin. Tapi dia tidak membersihkan es krim yang ada di sekitar mulutnya. Sang ibu melihat tidak ada perubahan. Masih belepotan. Jadi ibunya katakan, "Nak, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Ketika kita melihat wajah kita di cermin, semua kita pasti senang ya, apalagi kita perempuan. Saya saja senang. Bukan hanya di kamar ada cermin, di kamar mandi ada cermin, di ruang tamu ada, di dapur juga ada cermin ya. Jadi terus kita bercermin ya, melihat apakah ada noda di wajah kita, adakah jerawat yang tumbuh, apakah ada alis yang sudah ubanan, ada ya alis yang sudah beruban, apakah keriput wajah saya ini sudah ada, seperti itu. Maka ketika ada sesuatu kita berusaha untuk membersihkannya dengan baik, memoles sesuatu supaya lebih baik lagi. Dan itulah bahwa firman Allah itu ibarat cermin. Ya, tidak hanya menunjukkan apa yang ada noda di dalam hidup kita, kesalahan yang ada pada diri kita, tetapi kita juga harus bisa membersihkannya. Firman Tuhan itu tidak hanya mencerminkan kepada kita, menyatakan kesalahan kita, tetapi juga dia harus memulihkan kita. Ada banyak kerinduan kita dalam hidup ini. Mungkin kita berusaha, aku akan berubah. Keuangan tahun 2023 lebih baik. Usaha saya harus maju. Anak-anak saya harus lebih baik sekolahnya. Istri saya harus berbahagia walaupun dia di rumah sepanjang hari. Maka kata Rasul Yakobus, tetapi ayat 25, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi apapun yang kita lakukan, tidak hanya dengan kata-kata, tapi kita mengaktualisasikannya. Itu diibaratkan oleh Mazmur pasal 1. Seperti pohon yang tumbuh di pinggir aliran sungai. Dia akan berbuah. Apa yang dilakukannya akan berhasil. Itulah orang-orang yang hidup di dalam hukum Tuhan, yang hidup di dalam firman Tuhan. Maka ketika kita tidak membebaskan, memerdekakan seseorang dari apapun yang membelenggu dia, kita belum menjadi pelaku firman. Apalagi kita menjadi pelaku-pelaku penindas, pelaku-pelaku pembunuh karakter. Kita belum memerdekakan orang, masih memenjarakan diri kita. Maka ketika kita melakukan firman Tuhan, hukum kemerdekaan, hukum kasih yang dimaksud oleh Yakobus, itulah yang memerdekakan orang lain. Ketika anak saya, yuk kita pergi gereja.
Sudahlah, mama gak usah paksa-paksa saya gereja. Saya tidak memaksa kamu, hanya mengingatkan. Saya kasih kemerdekaan bagimu. Merdeka. Saya tidak perkosa hakmu untuk kamu terus di depan laptop. Tidak, silakan. Ya lama, next time. Waduh, next time ini kapan ini saya bilang. Kapan harus keluar dari diri sendiri? Ya pasti. Tahun 2023 hidup baru katanya. Saya tuntut janji kamu ya tahun 2023. Merdekakan dirimu, saya tidak pernah mengekang kamu, saya bilang. Saya nggak tahu apa kita punya pergumulan yang sama. Walaupun saya pendeta, anak saya juga ada saja yang ogah-ogahan lah ya. Ya imannya kadang naik ya kadang turun gitu. Saya bilang kenapa anak-anak yang lain rajin ke gereja, adik-adik kamu rajin ke gereja, kok kamu enggak? Ya sudahlah, samalah seperti ayat emas saya itu, ayat CD. Orang yang melakukan, mendengar dan melakukan perkataanku sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Nah kamu kan tahu, saya bilang. Lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, begitulah kehidupan kita ini. Iman kita kadang luar biasa, zigzagnya di atas kadang turun ke bawah. Bisa saja itu dipengaruhi oleh hati kita sendiri karena menghadapi pergumulan-pergumulan. Padahal itu kebebasan bergereja adalah hak kita ya. Kalau kita baca di aturan dan peraturan, bergereja itu bukan kewajiban, tapi adalah hak seseorang. Jadi jangan pernah kita menganggap sama pemahamannya seperti anak saya. Gereja itu enggak wajib, benar enggak wajib, itu hak kamu. Mengadakan pertanyaan di rumah saya, itu hak saya. Saya enggak mau, itu hak saya. Tapi sampai kapan kerinduan kita untuk mengubah? Kita tidak bisa hanya mendengar, ya sudahlah ada online, ada live streaming, nah, itu ya senjatanya ya. Boleh mendengar firman Tuhan, silakan hafal pun jadilah. Tapi bagaimana melakukannya, ini yang paling penting. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita selalu berdoa kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kita, dalam hati setiap orang. Bagaimana ketika mendengar firman Tuhan, tidak hanya masuk kanan, keluar kiri. Tapi adalah prakteknya itu yang paling penting. Kecil, sederhana, kita sudah melakukannya. Maka firman Tuhan itu tidak hanya dibaca, tidak hanya ditulis, tidak hanya dihafalkan, tapi telitilah. Benarkah itu? Bagaimana apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Apa yang Tuhan mau yang akan saya lakukan? Harusnya seperti itu. Maka inilah yang menjadi renungan bagi kita. Sekali lagi, tindakan kita sehari-hari adalah kesaksian hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita sebagai jemaat, siapapun kita, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa.